Di episode kali ini, kita akan membahas expansion dari Song of Ice and Fire Tabletops Miniature Games, yaitu Builders Throne Towers. Ya, ini boxnya sebetulnya size-nya lebih besar ya kalau dibandingkan dengan box expansion unit yang lainnya. Nah, di sini ini adalah Builders Throne Tower. Jadi kalau kita lihat ilustrasinya, dia kayak semacam balista gitu. Unit ini ada unit balista. Kemudian di sini ada logonya. Ini merupakan expansion dari faction Night Watch. Nah, jadi ini kita bisa lihat di belakangnya ada lore-nya. Ini adalah unit yang kita dapatkan di sini, dan di dalamnya tuh kita akan mendapatkan 2 Builder Stone Thrower dan 2 unit cards. Nah, untuk menggunakan unit ini itu butuh Night Watch starter set. Jadi ini kelihatannya harus additional unit yang hanya bisa digunakan kalau kita memainkan faction dari Night Watch. Nah, nggak usah lama lagi, kita coba lihat ya dalamnya seperti apa. Nah, satu hal yang sangat menarik dari Song of Ice and Fire ini adalah kardusnya ini cukup tebal dan juga ilustrasinya sangat bagus. Jadi packagingnya pun menarik sekali kalau expansion dari Song of Ice and Fire. Nah, saat kita buka dusnya, kita akan mendapatkan fitting plastik seperti ini. Jadi miniatur yang ada di dalamnya pun sangat aman sekali nih. Di sini kita dapat 2 unit kiri dan kanan. Coba kita akan buka plastik tutupnya. Nah, miniaturnya ini pun bahkan unitnya ini masih ada fitting plastiknya lagi nih supaya dia aman gitu ya, tidak ada aman dari tekanan atau kalau misalnya ada hantaman seperti itu gitu. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat dulu ya, kalau dari sisi miniaturnya sih sebenarnya detailnya cukup menarik ya. Kita lihat ini detail dari kayu-kayunya, serat-serat kayunya pun terlihat cukup detail, bagus. Dan para pekerjanya, orang-orang yang mengoperasikan ini juga detailnya terlihat cukup bagus. Di sini ada komandan yang mengarahkan, kemudian ada builder yang melakukan loading batu. Jadi secara detail ini sudah cukup baik. Dan kemudian kalau dari sisi material, pasti Song of Ice and Fire itu punya material yang bagus, dan finishingnya pun kita sudah bisa tak perlu ragukan lagi. Finishingnya sangat rapi sekali, parting line hampir tidak ada. Bahkan dia pun satu hal yang bagus dari sini adalah dia sudah dirangkai gitu. Kalau kita mungkin unit seperti ini kita masih kayak Warhammer, kita masih harus merangkai, tapi ini posisinya sudah dirangkai. Nah, tapi sayangnya adalah mungkin kalau kita lihat variasi unitnya nih agak sedikit plain ya. Karena tray-nya pun kosongan seperti ini, hanya ada balista. Balistanya pun kelihatannya bentuknya cukup standar ya. Memang kalau Song of Ice and Fire itu memang sebenarnya lebih standar gitu, tidak banyak mengandung unsur fantasy, sangat medieval sekali. Jadi variasinya memang tidak banyak. Seharusnya bisa lebih diimprove kalau misalnya tray-nya itu ada lebih banyak environment-nya, kemudian ada manik-maniknya seperti kontur tanahnya, atau mungkin ada perisai atau pedang di sekitarnya yang berserakan seperti itu akan jauh lebih menarik unit ini. Oh iya, kita dalam satu starter set dalam satu expansion unit ini memang kita akan mendapatkan 2 unit. Jadi ini beda dengan expansion unit lainnya, karena kita biasa cuma dapat satu tray, kemudian dapat beberapa pieces model miniatur. Tapi di sini kita dapat 2 model miniatur, yang mana berarti kita bisa deploy 2 unit yang berbeda, 2 unit sekaligus hanya dengan satu expansion set ini gitu. Nah, di sini di bawahnya tuh kita juga dapat ada unit card. Bahkan unit cardnya pun kita mendapatkan 2 unit card ini. Jadi memang bagus sekali ya, satu expansion set ini kita bisa sharing ke rekan kita yang lain gitu. Nah, oke, ini unit cardnya dari Builder Stone Thrower. Untuk unit ini itu dia punya
unit cost-nya 10. Nah, ini ternyata unit cost yang cukup mahal ya. Unit yang cukup mahal. 10 itu biasa cukup tinggi. Itu kalau nggak salah yang bisa 10 itu tuh Bolton Flightman ya. Unit Bolton Flightman yang in cavalry itu juga 10. Jadi cukup mahal ya untuk unit ini. Limited your army may only include up to 2 builder stone thrower. Jadi stone throw kita sebenarnya bisa deploy stone thrower ini nggak cuma 1 tapi 2. Tapi itu adalah jumlah paling maksimumnya. Nah, kalau dari sisi status cardnya, special unit ini ternyata cuma punya hit point 6. Jadi lebih sedikit dibandingkan unit reguler yang bisa sampai 12 ya. Kalau dari sisi defense memang cuma 5+, oke lah ya, standar. Nah, attack dice mereka ternyata cuma 1 ini. Kalau dari menggunakan artillery, tapi kalau menggunakan jarak dekat, melee itu bisa menggunakan 3 dice. Dan secara melee memang probabilitasnya lebih oke, normal 4+, tapi dari artillerinya ternyata 3+. Jadi ini termasuk yang bagus karena kemungkinan kenanya berarti tinggi. Nah, kemudian selain punya 6 wounds, dia tidak perlu melakukan moral test. Artinya kalau mereka sedang diserang, mereka tidak akan berkurang gitu ya. Kalau misalnya moral testnya gagal, nyawa mereka tidak akan berkurang. Nah, stone thrower, oke, unlimited range. Ternyata jangkauan artileri mereka tuh tanpa ada batas gitu. Sementara kalau tidak salah standarnya kan batas jangkauan artileri itu 12 inch ya. Ini ternyata unlimited range. Jadi wah, untuk support battle dari belakang itu sangat bagus banget gitu. Kemudian mereka tidak mempedulikan jika ada unit atau terrain yang menghalangi mereka dengan target mereka. Hanya bisa digunakan sekali dan tidak bisa mentarget oke. Jaraknya unlimited, tapi mereka tidak bisa menyerang musuh atau lawan dalam jangkauan long range. Jadi dalam jangkauan 12 inch. Jadi artinya serangan dia harus lebih dari 12 inch. Jika berhasil, attack dice ini berhasil, maka lawan tidak perlu melakukan defensive, tetapi mereka akan mengalami wound sebesar D6 plus 1 additional wounds for each of other remain ranks. Jadi jika berhasil dan misalnya teman-teman berhasil mendapatkan woundnya adalah sampai 6 dan ranknya masih penuh 3 rank lawannya, maka otomatis teman-teman akan bisa mengakibatkan 9 damage paling banyak. Ya, memang bagus sekali ya unit ini. Tapi memang sekali lagi kalau kita lihat, karena dia harus menyerang dari jarak jauh lebih dari 12 inch. Artinya kalau ada lawan yang berhasil melakukan ambush, serangan cepat gitu, dan dia harus bertempur dalam jangkauan melee, maka ini mungkin malah akan menjadi kelemahan gitu. Karena kelebihan dia tuh harus memanfaatkan jangkauan jauh itu. Oke, kira-kira itu saja review kali ini. Memang kalau kita lihat, ini termasuk unit yang cukup unik, jadi mungkin bisa memberikan strategi warna strategi yang baru buat permainan teman-teman. Tapi yang tetap perlu diperhatikan adalah apakah unit ini cukup worth it, karena cost yang diberikan ini adalah 10 unit, costnya adalah sebesar 10 gitu. Nah, oke, sekian dulu video review dari kami. Kita akan review lagi di kesempatan lain kalau ada unit-unit expansion dari Song of Ice and Fire.